Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam satu acara yang memang mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat selalu dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Para hadirin rahimakumullah, dalam satu kehidupan seorang manusia tidak ada ingin yang tidak bahagia. Semua ingin bahagia, termasuk kita semua ingin bahagia. Namun persoalannya adalah kebahagiaan itu sendiri seringkali kadang orang salah persepsi dalam kebahagiaan. Ada yang mengatakan bahagia itu kalau misalnya dia hidupnya tidak punya masalah. Maka banyak orang berpikir kalau nggak punya masalah hidupnya bahagia. Padahal bukan itu. Kehidupan bahagia adalah ketika kita bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana kita pernah punya masalah yang begitu berat, luar biasa, tiba-tiba Allah berikan solusi, selesai, itu luar biasa plong dan bahagianya kita. Ternyata kebahagiaan itu adalah bukan tidak punya masalah, karena hidup adalah masalah. Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Arti hidup dan mati adalah ujian, dan ujian itu seringkali kita sebut dengan masalah. Makanya sesuatu yang paling baik adalah ketika kita bisa menyelesaikan masalah, itu kebahagiaan buat kita. Ada juga yang mengatakan bahagia itu kalau punya pasangan cantik dan tampan. Saya membaca dalam sebuah media massa, sebuah keluarga yang suaminya sangat tampan luar biasa, istri sangat cantik luar biasa. Kemudian masyarakat sekitar mengomentari bahwa ini pasangan yang serasi. Yang satunya tampan, yang satunya cantik. Ternyata justru kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 6 bulan kehidupan pernikahan dia runyam karena suaminya berselingkuh. Dan yang membuat kaget adalah suaminya berselingkuh dengan pembantu rumah tangganya sendiri, yang padahal secara wajah jauh dengan istrinya. Ternyata selidik punya selidik, dengan berkonsultasi kepada para pakarnya, ditemukanlah masalahnya. Yaitu ternyata istrinya yang cantik itu memang sudah terbiasa dengan keluarga yang tampan dan cantik, sehingga ketampanan dan kecantikan hal yang biasa dalam kehidupan dia. Sementara suaminya yang tampan, dia hanya mengandalkan ketampanannya. Dia butuh eksistensi, dia butuh penghargaan dari seorang istri tentang ketampanannya, yang ternyata itu biasa saja bagi istrinya. Dan begitu dia punya pembantu rumah tangga, terpana dan terpukau dengan ketampanan suaminya. Akibatnya suaminya merasa dihargai pembantu rumah tangganya, dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan ketika imannya lemah. Jadi bukan jaminan tampan dan cantiklah sebuah kebahagiaan. Ada lagi mengatakan kebahagiaan itu adalah kalau dia punya kekayaan yang banyak. Padahal kita tahu ayat Allah berfirman pada kita semua, alladzi jama'a malahu wa'addada yasabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama. Ada orang yang kerjanya mengumpul-ngumpul uang, mengumpul-ngumpul harta, karena mereka menyangka dengan banyaknya harta hidupnya akan selamat. Yahsabu anna malahu akhlada, hidupnya akan kekal. Padahal tidak, kata Allah, kalla la yumbazanna fil hutama. Kata Allah tidak. Tempat mereka adalah neraka hutama. Makanya bukan lagi sebuah ukuran. Kalau kita perhatikan di rumah sakit jiwa, paling banyak orang kaya atau orang miskin di rumah sakit jiwa? Pasti jawabannya adalah orang yang berduit. Karena orang miskin akan mungkin masuk sakit jiwa, maka banyak di jalanan dia ada. Tetapi perlu kita pahami bahwa ternyata ukuran harta itu bukanlah sebuah kebahagiaan. Memang dia bukan sarana untuk mendapat kebahagiaan, tapi bukan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ada lagi mengatakan bahwa bahagia itu punya kekuatan, punya power. Justru kita perhatikan orang-orang yang punya power, orang yang punya kekuatan, orang-orang yang jabatan tertentu, hidupnya malah cenderung kebanyakan tidak normal. Kenapa? Mereka mempertahankan kekuatannya, mereka mempertahankan kekuasaannya agar tetap ada pada kehidupan dia. Akibatnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang terkadang melanggar apa yang Allah telah atur sebagai kehidupan kita sebagai hamba Allah. Jadi kebahagiaan itu di mana? Kebahagiaan itu ternyata Allah katakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan kebahagiaan, telah menurunkan ketenangan dalam hati orang beriman. Jadi syaratnya adalah beriman. Makanya orang beriman ini adalah Allah berikan kabar gembira
dengan suatu hal yang Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang beriman. Siapa lagi pelindung yang bisa melindungi dari semua hal-hal yang membuat kita bisa tenang dan aman adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 3 hal syarat untuk bisa dapat kebahagiaan kita para jamaah. Apa 3 hal itu? Yang pertama, jangan pernah putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Allah katakan langsung, ingatlah aku akan ingat kamu. Bersyukurlah padaku dan jangan kufur. Kalau kita perhatikan kata-kata firman Allah ini, Allah mengatakan, "Fazkuruni," ingat aku. Ingatnya kita kepada Allah adalah dengan beribadah pada Allah, dengan tidak putus hubungan dengan Allah. Dan ingatnya Allah kepada kita adalah pertolongan, rahmat, barokah. Makanya Allah katakan, "Washkuruli," bersyukurlah padaku. Karena Allah akan turunkan ketenangan. Karena puncak kebahagiaan itu adalah bukan banyaknya harta, bukan pasangan tampan, bukan punya kekuasaan, tapi adalah ketenangan dalam hidup. Allah katakan dengan sangat jelas ya, dalam satu ayat Allah mengatakan, surat Al-Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomah, maka baginya tidak ada ketakutan, baginya tidak ada kesedihan. Artinya hidupnya dia akan mendapatkan ketenangan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Apakah dia dalam keadaan kaya, dia tetap mendapat ketenangan. Apakah dalam keadaan susah, dia akan tetap mendapat ketenangan. Nah, apakah dia mendapatkan suatu persoalan yang besar, dia akan tetap mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memang tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindunginya, Allah akan merahmatinya, Allah akan berkahinya. Insya Allah Allah akan berikan solusi padanya. Karena Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Wala yuridu bikumul yusra. Maka jangan pernah putus dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti belajar agama. Karena memang agama inilah yang menuntun kita, menuntun jalan arah yang benar kita, agar kita bisa mendapatkan ketenangan dunia dan kebahagiaan akhirat. Agama. Makanya Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam yang paling diterima sisi Allah SWT. Bahkan Allah mengatakan dalam penutup sebagai tugas Nabi Muhammad SAW baginda kita di akhir haji wadanya, turunlah ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Agama ridho sebagai agama kita yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka tugas kita jangan pernah berhenti belajar agama, karena agama akan mengantarkan kita dengan banyak-banyak kebaikan. Yang terakhir, yang ketiga, yang tidak boleh lepas dari agar kita bisa bahagia dunia akhirat adalah apa yang disebut dengan lapang dada. Lapang dada. Kalau kita buka Al-Quranul Karim dari mulai ayat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, tidak akan kita temukan satu ayat pun Allah menyukai orang yang minta maaf sama orang lain. Nggak ada. Dan itu kewajiban orang berbuat salah kalau dia ingin mendapatkan kehidupan tenang. Tetapi ada satu ayat Allah suka sama orang yang memaafkan orang lain. Surat Ali Imran ayat 134. Dimulai 133, 134, 135 kalau kita baca. Bagaimana Allah mengatakan, wasaru ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunan Allah yang telah Allah ciptakan surga. Allah siapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang muttaqin, bagi orang yakin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhil ghaid wa afina anin nas. Orang yang berinfak di kala sempat, di kala susah, orang yang menahan marah, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang berbuat baik. Ada satu ayat Allah mengatakan, nggak akan mungkin posisi orang yang dizolimi, posisi orang yang diusili oleh orang lain adalah posisi yang benar, tetapi dia bisa memaafkan orang yang mengusili, orang yang menzoliminya, itu luar biasa. Allah hadiahkan surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka maafkanlah orang lain. Sebelum dia minta maaf, kita sudah maafkan. Karena yang kita maafkan adalah bukan karena dia berbuat salah, karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan, karena kita ingin mendapatkan ketenangan, karena kita ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini nggak boleh hilang dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa mendapatkan dan mempertahankan ini, sehingga kita semua akan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.